Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya akan membawakan materi tentang sales forecasting ya. Jadi seperti saya sampaikan di materi sebelumnya bahwa terutama revenue management ya, itu sangat penting sekarang di hotel, di mana semua hotel sudah melakukan digitalisasi termasuk ke dalam cara melakukan forecasting. Nah, dia tahu nggak apa forecasting, Nadia? Forecasting apa, Nadia? Nadia, Gimana gimana Pak? Suaranya agak putus-putus Pak. Soalnya koneksinya kurang stabil. kenapa, sorry? Suaranya nggak jelas? Iya Pak, kayak delay itu Pak. Soalnya nggak kuat jaringan dia Pak. Oh. Oke, jadi forecasting itu adalah meramalkan. Jadi kita sebagai hotel nanti kamu bisa meramalkan kira-kira nanti kita penjualannya minggu depan, bulan ini, tahun ini kita kira-kira bisa nggak achieve budget gitu ya. Nah, makanya dibutuhkan suatu kemampuan teknologi untuk melakukan peramalan penjualan atau sales forecasting ya. Oke, kita lanjut. Nah, peramalan itu, kenapa kita butuhkan peramalan? Karena kita kan namanya operation hotel atau restoran, perlu biaya ya untuk bayar gaji, bayar listrik, bayar air gitu kan. Nah, untuk memastikan operasionalnya itu berjalan, kita harus bisa memastikan juga kira-kira penjualannya berapa nih. Gitu. Kalau penjualan kita masih jauh di bawah budget, mungkin kita harus ngurangin jumlah pegawainya, daily worker-nya, atau jam operasionalnya, dan sebagainya. Terus forecasting itu digunakan untuk bagian keuangan, untuk laporan ke owner, pemilik hotel, pemilik dari corporate-nya, misalnya di Akor, lapor ke Akornya. Juga untuk kalau memang hotelnya itu sudah masuk ke bursa efek, kita harus laporkan itu buat untuk para pemegang saham dan sebagainya ya. Jadi semuanya ini karena bisnis oriented, kita harus bisa bisnis itu terus berkelanjutan. Kita harus pastikan bahwa jualannya kita itu harus terus berlangsung, maka digunakan teknologi yang namanya atau teknik namanya forecasting ya. Di forecasting ini kita menghitung berapa sih demand pasarnya, permintaan pasar kira-kira gimana. Marketnya si hotel okupansi di Palembang itu weekend gimana, weekday gimana gitu ya. Jadi mungkin ada hotel yang weekendnya rame, misalnya kayak apa, mungkin hotel Palembang ya karena konsepnya resort gitu ya. Atau dia weekday-nya yang rame, misalnya kayak Windem karena memang hanya dipakai untuk meeting dan sebagainya gitu ya. Nah nanti kamu kalau kerja di reservation atau kerja di jadi revenue manager, ini hari-hari kamu ini akan kamu dapatkan setiap paginya, setiap harinya ya. Jadi setiap hari itu kamu akan menghitung berapa sih tingkat hunian, gitu kan? Nah huniannya ini misalnya nih garisnya apa nih? Occupied room, nanti itu kan ada okupansinya berapa, ARR-nya berapa, nanti itu dari sistem akan keluarin tuh sistem. Dari situ kita bisa ngeliat mana hari-hari yang masih kosong, mana hari-hari yang sudah mulai penuh dan sebagainya gitu ya. Sampai di sini ada yang mau nanya dulu nggak? Nggak ada, selanjut ya. Jadi di dalam demand kalender itu nanti kamu bisa tahu nih dari tanggal 1 sampai tanggal 29 kira-kira tingkat huniannya berapa banyak gitu ya. Ini misalnya ini 63%, 62%, 60% gitu kan. Terus masih ada hari-hari yang kosong mungkin. Nah ini mungkin sebagai contoh, mungkin hotelnya emang rame gitu ya. Kamu bisa lihat ini rata-rata apa namanya okupansinya cukup tinggi gitu ya. Nah ini adalah alatnya kita sebagai revenue manager atau sales untuk melihat tanggal-tanggal mana yang masih kosong, tanggal-tanggal mana yang harus kita kejar okupansinya. Oke, kita lanjut. Nah, di dalam reportnya itu nanti ada istilahnya pick up report. Ada yang tahu nggak artinya pick up apa ya? Ada yang tahu nggak artinya apa? Halo? Ada yang tahu nggak? Tidak, Pak. Betul Pak. Nah, kalau kamu di room harus tahu nanti ditanya berapa pick up-nya gitu.
Kalau room harus ngerti nih, kalau ditanya misalnya kamu jadi front desk, kamu berapa sih tiap hari pick up-nya? Kalau ada yang ditanya gitu, pick up itu rata-rata dalam satu hari itu kemungkinan untuk menambah kamar dengan orang yang datang tiba-tiba ya, go show gitu, langsung nggak pakai booking reservasi jauh-jauh hari. Nah, itu kita bisa kategorikan namanya pick up. Jadi misalnya kamu punya hotel di Windem gitu ya, di Palembang. Itu marketnya tuh kadang-kadang orangnya langsung go show gitu dari daerah-daerah, misalnya dari kabupaten apa Lahat, apa nih, Musi, segala macam ya, datang ke hotel itu nggak pakai reservation karena mungkin dia yakin kamarnya ada atau mungkin kebiasaan orang zaman dulu nggak menggunakan teknologi gitu, nggak pakai Traveloka, OTA dan sebagainya. Dia datang langsung go show ke hotel. Ya syukur-syukur ada kamarnya gitu. Nah itu namanya pick up. Nah kalau pick up itu bisa kamu rata-ratain nanti. Misal kamu di front desk nih, front desk-nya Windem, kamu bisa melihat rata-rata setiap hari itu tamu yang datang go show gitu tuh rata-rata berapa kamar. Nah itu kamu rata-ratain, itu dianggap sebagai apa ya namanya, pola atau trennya pick up-nya hotel kamu gitu. Nah pick up itu bisa dari yang orang datang go show, terus bisa juga dari datang yang dari OTA-nya gitu kan, atau booking lewat reservasi ke telepon atau reservasi lewat apa namanya webnya gitu. Nah dari pola-pola itu kamu bisa lihat tuh nanti kalau orang yang tadi go show datang berapa banyak, yang dari booking ke web dalam satu hari yang last minute-an tiba-tiba langsung booking hari itu langsung check-in berapa banyak, yang pakai OTA juga sama, yang polanya tuh langsung same day reservation ya, hari itu reserve, hari itu booking, hari itu check-in gitu ya. Jadi di sini ada yang tanya, udah ngerti pick up artinya ya? Udah ngerti belum pick up? Udah ngerti belum? Kurang jelas, Pak. Kenapa nggak jelas? Suaranya atau apanya? Mungkin lebih ke pengertiannya, Pak. Iya, pick up itu kalau kamu tadi dengerin kan, pick up itu adalah pola dari booking pace atau cara tamu booking gitu ya. Nah, pick up itu biasanya dalam satu hari itu ada beberapa pick up. Pick up yang tamu tadi saya sampaikan pertama, tamu yang go show, langsung datang ya, tanpa reservation. Dari ke Windem, misalnya orang dari Lahat langsung ujuk-ujuk datang ke hotel, booking, langsung check-in. Itu same day reservation pick up gitu ya. Terus ada juga yang dari hari itu pesan di OTA, hari itu juga check-in gitu. Terus ada lagi yang hari itu pesan di website atau telepon ke hotelnya untuk booking untuk hari itu juga. Itu namanya pick up. Pick up dalam satu hari itu naik berapa banyak gitu loh polanya gitu. Paham ya? Paham. Ya. Nah, pick up ini tuh dibutuhkan nanti waktu kamu bikin forecasting. Jadi waktu kamu bikin pramalan, itu forecast namanya pramalan, kamu udah tahu rata-rata per hari itu pick up-nya berapa banyak. Pick up dari tadi yang orang booking langsung datang ke hotel, atau dari OTA langsung booking, langsung stay, atau ke web, atau ke hotel, telepon, dan sebagainya ya. Nah, nanti masing-masing hotel itu punya karakteristik pick up-nya beda-beda gitu ya. Mungkin di Windem pick up-nya rata-rata sehari bisa 20 kamar gitu kan. Atau mungkin di hotel lain bisa lebih, bisa kurang, dan sebagainya. Nah, pola-pola ini kamu kalau di sistem revenue management itu nanti disimpan dalam algoritma. Algoritma itu sistem pembukiannya nanti sama dia tuh direkam gitu ya, kurang lebih ya. Sama dia sistem itu dipelajari kayak robot gitu ya, dipelajari. Nah, nanti akan dia memberikan suggest ke kamu, oh kira-kira rata-rata kan booking pick up-nya 20. Jadi kamu dalam minggu depan mungkin ada tambahan per hari 20 gitu. Sampai sini ada yang tanya nggak? Halo, ada yang mau nanya? Palembang, ada yang mau nanya Palembang? Ya. Pak, mau nanya Pak, dalam peramalan forecast itu ada nggak Pak metode yang digunakan? Nah, jadi metodenya nanti kalau kamu masuk ke hotel yang punya revenue management system, jadi sistemnya itu sudah integrated gitu ya. Jadi nanti dia akan membaca yang terus saya sampaikan, kalau hotel itu udah jalan 2 tahun gitu ya, dia akan membaca historical sejarahnya atau pola bookingannya di tahun lalu. Biasanya hotel itu pola bookingnya semakin tahun semakin banyak itu polanya hampir sama gitu ya. Nah, jadi dia merekam. Dan nanti kalau kamu tuh kerja itu untuk hari ini, misalnya kamu jadi reservation atau kamu jadi revenue manager gitu ya, nanti si sistem akan bilang kemungkinan
kita akan closingnya kamarnya hari ini di 60% gitu okupansinya gitu ya. Terus dia kasih tahu bahwa kondisi market di Palembang dari data OTA, nanti itu di OTA itu dia akan ngerekam kira-kira kompetitor kamu itu rata-rata okupansinya berapa gitu ya. Misalnya kamu 60 tapi okupansi di kompetitor kamu misalnya ada yang 70, ada yang 80. Nah, dia akan info ke kita bahwa marketnya di Palembang bagus gitu. Kamu harus bisa mendapatkan lebih dari 60 gitu kan ya. Karena infonya itu direkam sama sistem gitu ya. Nah, itu kalau yang fully sistem ya. Tapi kalau yang kamu nggak pakai sistem ya kamu menebak-nebak gitu. Kamu harus nanya atau ngecek sebagai misteri guest, telepon lah. Misalnya kamu di Winnet telepon ke Aston, berapa okupansi hari ini? Berapa? Saya mau booking hari ini ada kamar nggak? Kalau masih ada kamar, mungkin okupansinya masih belum terlalu ramai dan sebagainya. Terus lihat harganya juga. Kalau harga kompetitor masih pakai harga yang lama, berarti belum ada kenaikan. Biasanya kalau kita udah naikin, udah okupansi udah naik, harga akan pindah kan, naik kan yang seperti saya sampaikan ya. Nah, disitulah nanti detailnya di revenue management system yang saya ajarin. Ini cuma tentang sales forecasting-nya ya. Ada lagi yang mau nanya selain Nadia? Yang lain berada atau siapa? Yang lain ada mau nanya nggak? Ada, saya lanjut. Nah, nanti setiap bulan itu kamu akan ketahuan nih okupansinya berapa. Nih, contoh yang Februari ya. Di Januari, kita melihat Februari itu closingnya misalnya di 40 gitu ya. Tapi ternyata nanti closing actualnya 45 di Maret baru kelihatan. Karena Februari closing kan baru kelihatan di Maret gitu kan. Sama ini juga nanti. Jadi kita melihat bulan Maret, kira-kira closingnya berapa ya nanti Maret. Waktu di bulan Maret kita memperkirakan closingnya di 60. Ternyata actualnya hanya 50, kan di April baru nongol gitu ya. Nah ini ceritanya gitu. Jadi kamu bisa melihat forecast sampai 3 bulan ke depan. Kayak gini kita bisa lihat Desember pada hari ini, mungkin bulan Maret, Desember itu masih nilainya di 2% waktu bulan Januari. Waktu Februari kita melihat Desember udah naik ke 3%. Waktu bulan Maret kita melihat masih 10%. Ini akan naik. Nah, kita sebagai revenue manager atau sales, nanti harus kita lihat nih, kira-kira nih bulan ini kita tutup nggak? Maksudnya closing ke budgetnya gimana nih? Misalnya budgetnya 50, berarti kamu masih di bawah, ini 40 gitu ya. Gitu ya. Paham nggak yang saya terangin? Bahasanya ngerti nggak? Halo Palembang, bahasanya ngerti nggak saya ngajarin? Ngerti, Pak. Paham ya? Bahasanya mudah ya, dimengerti ya. Nah, nanti selain tadi yang tadi ini ya, kita bisa juga lihat dalam bentuk grafik. Jadi biasanya kan bookingan kita masih melihat 60 hari, 80 hari, kemudian itu masih okupansi masih rendah nih. Tapi nanti seiring waktu dia akan naik nih. Akan naik okupansinya gitu ya. Jadi kita lihat kurvanya. Nah, dari kurva ini kita lihat trennya nanti. Kira-kira pola bookingan atau pola okupansi hotel kita seperti apa. Nah, peramalan ini sangat dibutuhkan ya, seperti saya sampaikan di awal untuk orang finance bikin projectionnya kira-kira bulan ini kita closing berapa. Kalau misalnya tiba-tiba bulan ini kayaknya nggak bisa achieve budget, ya orang finance harus siapin pengurangan biaya apa nih yang bisa dikurangin supaya hotelnya nggak rugi-rugi amat atau bisa achieve budget dan sebagainya ya. Nah, ini standarnya cara melakukan peramalan nih. Kalau kamu hotel nggak punya sistem, bikinnya kayak gini nih ya. Misalnya kamu kerja di hotel apa ya, hotel lokal di sana apa sih? Namanya hotel lokal di sana, misalnya Arista gitu ya, belum ada sistem revenue management-nya nih. Kalau kamu jadi reservation atau revenue manager, bikinnya sederhana gini aja nih. Misalnya yang udah booking dari tanggal 1 sampai tanggal 7 nih ya. Ini sudah booking, ini hari ini tanggalnya 30 November, ini kita mau lihat Desember ya. Jadi pada tanggal 30 November, kamu lihat forecast-nya kamu di Desember tanggal 1 sampai dengan tanggal 7. Jadi weekly forecast artinya ini forecast seminggu ya. Pada tanggal 30 November di sistem bilang bahwa yang sudah booking tanggal 1 60, tanggal 2 70 dan seterusnya. Jadi ini okupansinya segini ya. Ini okupansinya dapatnya dari mana? Ada yang tahu nggak nih? 60 dapatnya dari mana? Saya yang bisa jawab saya kasih A langsung.
UTS-nya. Okupansinya ini dapatnya dari mana ya? Ada yang tahu nggak? Ayo, anak lu masa nggak tahu ngitung okupansi? 50% dapat dari mana? Ada yang tahu nggak? Dari jumlah kamar yang terjual, Pak. Dibagi sama apa? Kamar yang tersedia. Jadi berapa dibagi berapa? Coba. 60. Yang contoh ini yang Wednesday hari Rabu, Pak ya. 60 dibagi 31 room. 31 room. 60 bagi 31 berapa? Maksudnya ini, Pak, apa? 60 yang 120, Pak. 120. Oke, tadi iya, Aditya. 120, Pak. 60. Yang jawab siapa tadi? Denny apa Aditya ya? Aditya, Pak. Aditya, yang satu lagi yang cewek tadi siapa yang bilang 120? Nadia, Pak. Siapa? Nadia, Pak. Oh, Nadia. Oke ya. Jadi kamu okupansi ini benar tadi Nadia sama Adit 60 dibagi 120. Yang ini juga 70 dibagi 120 ya. Nah, kalau kita lihat nih kamu jadi reservation nih okupansi baru 50, 58. Nah, ini minggu ternyata masih sepi ya, 17% gitu ya. Nah, nanti kamu sebagai revenue manager harus bikin nih gimana nih cara ngangkat 17 ke 30. Caranya gimana? Nanti di revenue management ya. Nih yang saya bilang ini pick up nih rata-rata pick up sehari ada 4 sampai 5 gitu ya. Nah, ini pick up nanti itu mulai dari kebiasaan mungkin di weekday, di Monday biasanya banyak karena kalau hotel di Windham misalnya orang dari daerah datangnya Minggu, jadi Senin meetingnya naik gitu ya atau kamarnya naik gitu ya. Nah, pola-pola pick up ini kamu simpen ya nanti hariannya. Ya ini pick up bisa naik turun ya, nggak fix gitu ya. Kamu dengan sendirinya kalau udah jadi reservation atau revenue manager akan tahu nih kebiasaan hotel ini biasanya closing kalau Senin ada tambahan 15 kamar deh yang go show gitu ya atau yang pick up-nya ya. Atau di Selasa biasanya naiknya 17 dan sebagainya ya. Nah, sehingga ini forecast okupansinya segini. Forecast okupansinya dapat dari mana ya? Siapa yang bisa jawab? Forecast okupansi ini dapatnya dari mana? Halo? Bisa jawab nggak? Ini yang paling sederhana loh. Forecast okupansi ini dapatnya dari mana ya? Halo, Palembang. Tadi yang dapat tadi aja langsung dirubah. Gimana ya? Dari yang 60 dibagi 120 tadi, Pak, dikalikan sama 100. Oke, kalau yang enggak maksudnya angkanya yang 60-nya 60 yang mana nih? Rooms on the book apa yang forecast? 60 yang forecast, Pak. Oke ya, benar. Jadi ngitungnya itu dari yang forecast. Tadi kan yang udah booking 60, tapi nggak ada pick up, jadinya tetap 60. Kayak ini 70, tapi ada pick up, ini jadi 74. Jadi rekupansi ini adalah 74 dibagi 120. Maka di sini kan terjadi penambahan ya. Yang tadinya closing di 70 menurut forecast, menurut yang udah booking, tapi ada tambahan yang pick up jadi 74. Nah, dari sini kita lihat tuh ini yang nambahnya ternyata banyak dari individual. Orang yang pribadi datang go show, bukan corporate, bukan grup gitu ya. Oke, sampai sini ada yang nanya, ini sangat sederhana loh cara ngitung forecasting. Nanti UTS pakai ini bisa nggak? Bisa, Pak. Bisa, Saya taruh UTS saya bikinin gini biar belajar ngitung. Jadi nanti kamu kalau jadi revenue manager, basicnya udah tahu tuh. Tinggal nanti kalau pakai sistem, basicnya gini doang nih, tapi nanti sistem akan banyak nih turunannya, bookingnya tuh dari berbagai jenis platform, forecastingnya juga dari berbagai jenis channel, distribution gitu ya. Ini sederhananya seperti ini. Oke, sampai di sini ada yang mau nanya untuk model yang paling basic? Ada ya, mudah ya. Kita lanjut. Nah ini rada advance sedikit, nggak terlalu advance juga sih. Nah, di sini kita breakdown lagi tuh seperti saya sampaikan. Bookingannya itu ada individual, ada company, wholesale, meeting, group leisure. Kamu tahunya dari mana ini nanti bookingnya dari ini? Ada yang company, wholesale, meeting, ini dari mana ayo? Ada yang tahu nggak? Ayo, rooms, FO-nya harus kuat nih. Dari mana ya? Bookingan dari
channel-channelnya atau segmennya ini tahunya dari mana ya? Iya, siapa yang bisa jawab? Nadia bisa nggak? Berada, Aditya. Ada yang tahu nggak segmennya tahunya dari mana? Jadi nanti waktu kamu kerja di reservation, kamu udah ada ininya, nanti ada corporate, misalnya si sales bikin corporate, PT Pusri, Pertamina, apa sih namanya? Laju ya. Terus perusahaan-perusahaan yang ada di Palembang, perusahaan-perusahaan itu maksudnya ke corporate. Nah, waktu dia booking sama kamu sebagai reservation, masukinnya ke corporate. Atau kamu sebagai revenue manager, masukinnya ke corporate. Gitu. Kalau wholesale, tahu nggak apa wholesale? Ada yang tahu nggak wholesale apa wholesale? Wholesaler. Tahu nggak? Ayo apa? Wholesale apa? Halo. Kamu tuh semester berapa ya? Semester berapa ini? Nat, ini semester berapa? Semester 6, Pak. Semester 6, kok nggak tahu itu ya? Wholesaler nggak diajarin tentang market segmen, diajarin nggak? Market segmen diajarin nggak? Segmentasi pasar diajarin nggak? Denny, Aditya, diajarin nggak? Hah? Belum, Pak. Belum ya? Jadi market atau tipe tamu yang datang ke hotel itu ada namanya segmentasi pasar ya. Individual bisnis itu apa ya? Menurut kamu individual bisnis apa? Individual itu tamu perorangan ya, yang datang go show masuknya ke individual atau FIT ya. Terus ini corporate. Kalau wholesale itu kayak KH, travel agent gede ya, terus apa MG, apalagi ya, Panorama, Pasopati itu masuknya ke wholesaler. Wholesaler itu gini, kamu misalnya di Jakarta ada MG ya, MG itu travel agent besar gitu ya. Nanti dia punya bekerja sama dengan retailer. Retailer itu travel agent kecil di Palembang gitu. Misalnya ada grup dari Jakarta, dari MG sama MG itu bisa langsung ke hotel. Tapi kalau si MG nggak punya kredit di hotel tersebut, dia akan kerjasama sama retailernya di sana yang kecil-kecilnya. Misalnya kerjasama sama travel agent apa gitu di Palembang gitu ya. Nah, wholesale itu yang punya besar itunya allotment-nya kayak MG yang big 10 besarnya travel agent di Indonesia lah gitu ya. Ada KH, MG, Panorama, Faya, Bayu Buana, macam-macam ya. Nanti kamu belajar itu kalau mau jadi revenue manager wholesale apa aja. Yang meeting apa coba yang meeting? Tahu nggak kalau yang meeting tamunya meeting itu tamu yang gimana? Halo, Palembang. Tamu pemerintah, Pak. Selain itu apa lagi? Soalnya itu swasta. Itu Pak. masuk ke individual bisnis nggak, Pak? Enggak, kalau meeting itu jadi grup ya, lebih dari 10 kamar. Yang ada kamarnya, ada meetingnya, ada lunch-nya, ada coffee break. Nah, itu masuk ke meeting ya. Pokoknya grup yang ada kamar plus meetingnya masuk ke sini. Kalau leisure apa leisure? Ada yang tahu nggak leisure apa? Leisure itu liburan. Nah, ya liburan. Jadi kalau misalnya Palembang mungkin staycation lah, itu yang orang staycation di weekend, misalnya ke mana Novotel gitu, check-in Sabtu keluar Minggu bisa masuk ke leisure gitu ya. Tapi biasanya ini kalau yang besar tuh di Bali, di mana sih yang ada destinasinya gitu ya. Nah, kamu hafalin ya segmen pasar ya. Ntar saya tanya segmen pasar harus tahu ya. Nah, tadi kan jadi si ininya apa namanya bookingnya di breakdown ke segmennya. Gitu juga pick up-nya di breakdown ke segmennya. Nah, nanti juga ARR-nya di breakdown ke segmennya. Ini yang lebih advance ya. Di sini ada yang mau nanya nggak? Halo, ada yang mau nanya nggak? Pak, mau nanya Pak. Pak, demografi konsumen itu apakah bisa mempengaruhi sales forecast, Pak? Iya, bisa lah. Dengan kamu demografinya misalnya banyak kayak kota Jakarta gitu ya, populasinya banyak, corporate-nya banyak,
usia produktifnya banyak, daya belinya banyak, pasti hotelnya lebih rame gitu. Beda dengan misalnya kota di Muara Enim lah gitu kan, kotanya di kabupaten kecil, demografinya, mapping marketnya kamu segmennya paling cuma government doang ya nggak. Orang individual yang check-in di hotel di Muara Enim mungkin sehari satu juga udah bagus gitu ya. Tapi rata-rata mungkin yang orang meeting, government, yang tugas jalan dinas dan segala macam. Jadi sangat mempengaruhi demografi penduduk di suatu kota, gitu ya. Ada lagi yang mau nanya? Yang lain? Oke. Nah, saya lupa nanti di kuisnya ada. Nanti ada istilah namanya parity ya. Pernah dengar nggak parity? Kalau kamu di revenue manager ya, revenue management atau reservation, ada nama istilahnya parity. Ada yang tahu nggak parity? Jadi rate parity itu ini ya, kalau kamu jualan ke individual bisnis yang go show sama yang jual di OTA, harganya sama atau enggak? Harganya sama enggak? Kalau kamu misalnya mau check-in, mau stay di Windem, kalau kamu datang langsung sama lewat OTA, murahan mana menurut kamu? Murahan yang di OTA. Kenapa murah di OTA? Kenapa murah di OTA? Karena ada pemotongannya, Pak. Kan kalau hotel pakai OTA malah dia dikenain komisi, dipotong lagi. Kenapa ya? Nah ini banyak yang salah ya di hotel-hotel di Indonesia, terutama namanya OTA itu harganya harusnya lebih tinggi dibanding corporate. Kalau kamu jadi corporate-nya Wyndham, dikasih harga lebih mahal, mendingan kamu pakai ke OTA dong, benar nggak? Benar nggak? Benar. Tapi kan di OTA malah si hotel dipotong lagi komisi, jadi misalnya dari 100%, potongnya 20% misalnya, jadi rugi dong. Yang benar itu harusnya OTA lebih mahal ya daripada. Tapi OTA biasanya sama dengan yang individual tuh. Jadi kalau orang individual datang sama harga OTA sama gitu ya. Nah, nanti kadang-kadang OTA juga komplain kalau harganya individual lebih murah. Gimana saya mau jualan dong kalau harga kamu lebih murah? Langsung datang. Nah, makanya ada namanya parity. Kalau parity itu kamu harus bikin harga individual yang check-in plus sama OTA itu harganya harus sama. Terus OTA pun di Traveloka, di mana lagi, di blibli.com, di Agoda, booking.com itu harganya harus sama, harus parity. Nah, parity itu harus semua platform di harga harus sama. Karena kalau nggak sama itu kamu namanya nggak parity. Nah, kalau nggak parity nanti OTA-nya akan komplain. Kenapa kamu ngasih ke Traveloka harga lebih murah gitu kan? Tapi biasanya yang terjadi adalah kita misalnya Windem ngasih ke semua OTA harganya 1 juta gitu ya. Biasanya nanti Traveloka ngasih lagi diskon cashback, mana tahu nggak kamu dikasih cashback lagi, nggak diskon lagi sama si Travelokanya. Artinya Travelokanya itu mengorbankan komisi yang didapat dari hotel, dikasihin lagi ke tamu dengan harapan kan harganya jauh lebih murah dan tamunya lebih menarik pakai OTA gitu ya, pakai Traveloka gitu ya. Nah, Pak itu sih terserah Travelokanya, tapi kalau kamu ngasih harga ke Traveloka sama booking.com harganya harus sama, ke semua OTA harus sama. Itu namanya parity ya. Ada yang lagi mau ditanya nggak? Ada yang mau nanya nggak lagi tentang parity? Ngerti ya? Nah, kalau nggak ada nih pas di kuis saya tanya parity. Terus pick up juga tadi saya tanyain ya. Ntar kamu jawab kuisnya ini, kalau tadi kamu yang ngikutin pasti harusnya ngerti yang disampaikan. Kalau kurang jelas nanti lihat di videonya aja ya. Nanti siang saya update videonya di YouTube. Ada pertanyaan Palembang sampai saat ini? Ada yang mau nanya nggak? Sebelum saya tutup, ada yang mau nanya nggak? Cukup, Pak. Cukup jelas, Pak. Kalau ada, minta tolong dibuka kameranya, tolong difoto siapa ya? Beranda atau Nadia atau siapa yang bisa fotoin? Nadia, Pak, dibantu sama Nadia. Bisa dibuka itunya semuanya camnya. Yang nggak hadir siapa berada?
Masuk semua, berada? Teman-temannya masuk semua? Iya Pak, ada yang gangguan sinyal tapi Pak. Yang gangguan siapa nanti? Pak? Untuk Andrian bisa di onin kameranya. Oke, udah Nat? Riam Fitri habis Pak. Dika. Yang Udah, nggak Pak. masuk nanti tolong ditulis di itu aja di WA ya, biar saya absennya ngikutin yang ada di. Saya nggak hafal namanya. Baik Pak. Oke, udah difoto Nat? Udah, Pak. Oke, kalau udah, terima kasih. Kita jangan lupa kuisnya nanti dijawab ya. See you next Thursday ya kamu tuh ya. Apa Wednesday ya, lupa ya. Ya next week lah ya. Thank you ya. Jangan lupa kuisnya nanti di email. Thank you. Thank you Pak Dino. Thank you. Thank you Pak Dino.